Hari ini saya mau ajak kita teruskan pembahasan firman dari eksposisi kita di surat Efesus. Kita terakhir membahas dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hari ini kita akan bahas dan teruskan dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-14. Semoga waktu kita cukup untuk membahas ini. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan lagi di tempat yang lain, ayat-ayat yang berikutnya. Efesus pasal 5, saya baca dari ayat 1 sampai ayat 7 supaya mengingatkan kita kembali akan konteks daripada perikop ini. Lalu ayat 8 dan sampai ayat 14 kita akan membacanya secara bersama-sama. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Maka memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini pecah suaranya ya. Saya matiin aja ya. Hah? Cukup ya? Oke. Direkam masalahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, ada firman yang senantiasa boleh menyertai dalam kehidupan kami, seperti halnya tiang awan dan tiang api yang boleh menyertai bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun. Tapi mereka tidak lagi mendapatkan penyertaan tiang awan dan tiang api ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Engkau mengubahnya dengan adanya firman yang boleh menyertai kehidupan dari umat-Mu, walaupun itu sudah dimulai dari mereka ada di Gunung Sinai. Dan kami bersyukur ada firman yang sudah lengkap yang telah Engkau berikan bagi diri kami, anak-anak-Mu, yang boleh menyertai sepanjang kehidupan kami. Bukan di waktu-waktu khusus, sepertinya halnya orang Israel ketika mereka harus berkumpul di tahun-tahun tertentu, di bulan tertentu, di tanggal tertentu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami boleh mendengarkan itu, membacanya dan merenungkannya setiap hari di dalam kehidupan kami. Kiranya hati yang sungguh mensyukuri adanya penyertaan Tuhan melalui firman itu senantiasa Engkau peliharakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau boleh nyatakan kasih-Mu bagi kami pagi ini. Engkau boleh nyatakan firman-Mu, kebenaran yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap kami, baik pikiran kami maupun hati kami, untuk boleh melihat secara jelas terang rohani yang Engkau sediakan dan Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup sepadan dengan panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam dunia ini.
Kami berdoa bersyukur, kami berdoa menyerahkan hamba-Mu ini juga di dalam memberitakan firman. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, pada waktu kita masuk ke dalam surat Efesus ini, kita telah melihat dari pasal pertama sampai pasal yang kelima ini. Dan kita juga telah melihat bahwa Efesus secara garis besar bisa dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah berkenaan dengan doktrin. Satu pengajaran yang begitu ketat berkenaan dengan apa yang Allah kerjakan di dalam penebusan dan penyelamatannya bagi gerejanya. Dan pada waktu kita melihat kepada pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, maka di situ Paulus mengajak kita melihat bagaimana aplikasi hidup kita sebagai orang Kristen di dalam menerapkan kebenaran firman di dalam atau doktrin di dalam kehidupan kita. Saya sendiri sangat diyakinkan dan sangat percaya sekali kalau tidak ada orang bisa menjadi seorang Kristen yang baik ketika dia tidak mengerti doktrin di dalam hidup dia. Tidak ada seorang pun bisa menjalankan suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Allah kalau dia tidak mementingkan doktrin atau firman pengajaran Tuhan di dalam kehidupan dia. Itu sebabnya kalau saudara baca surat-surat dari Paulus atau surat-surat dari para rasul yang lain atau penulis dari kitab suci yang lain, mereka akan selalu menekankan adanya pengajaran terlebih dahulu. Baru kemudian bagaimana menerapkan pengajaran itu di dalam kehidupan dari mereka. Bahkan kitab atau surat Korintus sendiri yang dikatakan sebagai suatu surat yang ditulis untuk menjawab pergumulan dari jemaat, aplikatif sekali dalam kehidupan jemaat, tetap di dalamnya mengandung doktrin yang begitu kental, begitu mendalam, begitu kuat sekali. Sehingga jemaat dibawa untuk mengerti bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup sebagai seorang Kristen. Seorang yang tebus oleh Kristus hidup sebagai seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang dan kekudusan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Itu sebabnya ketika saudara baca begitu masuk ke dalam pasal yang keempat, maka di sini Paulus berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Kristus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus meminta kita untuk memiliki satu kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa berpadanan? Berpadanan itu adalah sebagai satu kehidupan yang seimbang dengan identitas diri kita. Orang yang sudah dipilih, orang yang sudah ditebus. Kalau kita betul-betul adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus sebagai orang Kristen, maka kehidupan kita haruslah seimbang dengan identitas yang kita nyatakan di dalam dunia ini. Kita adalah milik Tuhan. Dan di dalam pasal yang kelima juga dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya percaya ini adalah esensi daripada kehidupan orang Kristen. Satu sisi adalah kita harus menjalankan satu kehidupan yang sepadan dengan panggilan kita. Yang kedua adalah kita harus menjadi seorang yang meneladani Allah. Dan Allah di sini berbicara mengenai peneladanan terhadap diri Kristus yang adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi ada satu tujuan tertentu yang Tuhan sudah tetapkan dengan begitu jelas. Ada satu arah tertentu yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita bisa menjadi orang yang betul-betul mengerti bagaimana kehidupan Kristen itu seharusnya. Dan aspeknya banyak sekali. Kita diminta untuk menjadi seorang yang menyatakan iman. Kita diminta untuk menjadi penurut Kristus. Lalu aspek apa saja yang muncul di dalam kehidupan seperti ini? Nah, Paulus bicara misalnya, di dalam pasal yang keempat, kamu harus berjalan dengan kerendahan hati misalnya. Kamu harus berjalan dengan satu hati yang bersatu di dalam roh. Kamu harus menjaga ikatan damai sejahtera. Kamu harus memiliki satu kehidupan seperti satu kehidupan satu tubuh dalam dunia ini. Lalu kamu harus menjadi seorang yang menjauhi hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jahat. Karena kamu adalah manusia yang baru. Jadi aspeknya banyak sekali. Dan termasuk di dalam ayat yang ke-8 ini,
Paulus mengajak kita untuk melihat kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya ada di dalam kegelapan sebelumnya, tetapi sekarang kita adalah orang yang ada di dalam terang Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, saya mau ajak kita lihat apa yang dimaksud sebagai terang itu sendiri. Ketika kita dikatakan anak-anak terang, kita bukan lagi orang yang ada di dalam kegelapan, tapi kita adalah orang yang ada di dalam terang. Terang itu sendiri berbicara mengenai apa? Nah, kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, maka terang di sini tentunya bertolak belakang atau dikontraskan dengan kegelapan. Tetapi ketika berbicara mengenai terang itu sendiri, Alkitab memiliki dua pengertian berkenaan dengan terang itu. Pertama adalah dalam kaitan secara intelektual, pengertian. Yang kedua dalam kaitan secara moralitas. Itu bicara mengenai terang. Dalam kaitan secara intelektual ada banyak sekali ayat yang dicatat dalam kitab suci. Tetapi salah satu ayat yang saya percaya Bapak Ibu selalu hafal dalam hidup kita itu adalah firman itu adalah pelita bagi kakiku. Di dalam Mazmur, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Apakah itu berbicara mengenai kehidupan kita yang berjalan, aplikasi seperti itu? Tentunya ada bagian itu. Tetapi terang di sini berbicara mengenai ada firman yang kita ketahui, ada firman dan kebenaran firman yang menuntun hidup kita. Jadi bicara mengenai terang, terang itu adalah firman. Dan terang adalah firman yang menuntun hidup kita, itu berarti ada satu unsur kita mengetahui firman dan kebenaran itu terlebih dahulu. Baru firman dan kebenaran itu bisa menuntun kehidupan kita. Itu yang dinyatakan oleh kitab suci. Aspek yang kedua adalah bicara tentang moralitas. Moralitas berarti kita adalah orang yang ada di dalam terang secara moral. Kita adalah orang yang harus memiliki satu kehidupan yang suci, yang kudus di dalam hidup kita. Itu namanya moralitas. Suatu kehidupan yang dinyatakan dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, atau etika yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Saudara bisa lihat ini di dalam surat Yesaya, kitab Yesaya misalnya. Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ada kalimat yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, atau paralelismenya adalah mengganti kejahatan dengan sesuatu, menyebutkan yang jahat itu baik dan yang baik itu adalah jahat. Jadi pada waktu berbicara mengenai terang, aspek kedua yaitu aspek moralitas. Ketika Tuhan menuntut kita hidup di dalam terang, Tuhan mau lihat hidupmu suci atau tidak, hidup kita kudus atau tidak, terpisah dari dunia atau tidak. Karena lawan dari terang itu adalah gelap, maka gelap juga memiliki berapa unsur? Dua unsur atau dua aspek. Pertama, intelektual, dan yang kedua adalah moralitas juga. Maksud saya adalah begini ya. Kalau hidup di dalam terang dalam aspek intelektual adalah kita dituntut oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran firman. Lawannya di dalam kegelapan apa? Secara intelektual, orang yang hidup di dalam ketidakpedulian terhadap kebenaran firman, yang menyatakan diri cukup dengan apa yang mereka miliki,
atau orang yang berkompromi terhadap segala sesuatu yang dinyatakan dalam tanda kutip atas nama firman dan menerima segala sesuatunya karena atas nama firman, itu sebenarnya ada di dalam kegelapan. Karena pada waktu kita bicara tentang terang, pengetahuan tentang kebenaran, tentunya ada aspek di mana kita memiliki satu kehidupan yang kritis atas kebenaran itu. Kita memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh tahu ada dasar kebenaran, yaitu kitab suci. Dan berdasarkan kitab suci itu kami harus menguji kebenaran yang kami terima dalam hidup kami. Kalau kami tidak menerimanya, kami tidak mengujinya, maka itu sama dengan suatu kehidupan yang tidak peduli terhadap kebenaran. Dan kalau kita tidak peduli terhadap kebenaran, kita menerima segala sesuatunya dalam hidupan kita atas nama Kristen atau atas nama firman Tuhan. Hati-hati. Itu sebenarnya menurut pengajaran kitab suci ada di dalam kegelapan. Karena kita hidup di dalam suatu kehidupan yang tidak peduli terhadap kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan aspek kedua adalah kalau bicara tentang moralitas, maka Tuhan menuntut kita hidup secara, tadi saya katakan, kudus. Kudus itu terpisah, dipisahkan dari dunia ini. Betul ya? Kehidupan seperti apa yang dipisahkan dari dunia ini? Kehidupan yang bagaimana? Sesuai perintah Tuhan enggak? Tentunya harus sesuai dengan perintah Tuhan kembali. Jadi kalau kita ingin punya kehidupan yang disucikan, yang dikuduskan, yang dipisahkan dari dunia, maka kita tidak mungkin bisa hidup secara suci dan kudus tanpa mengetahui yang aspek pertama lagi, intelektual atas kebenaran pengajaran firman Tuhan. Jadi ini adalah dua hal yang saya lihat tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara mengenai terang. Dan kalau kita mengabaikan yang pertama, otomatis hidup kita ada di dalam kegelapan. Baik secara intelektual ataupun secara moralitas. Makanya saudara, saya sangat-sangat susah hati ketika bertemu dengan orang-orang, bahkan orang-orang Kristen atau bahkan mungkin petinggi Kristen yang seringkali berkata seperti ini, pemimpin Kristen lah ya, pemimpin gereja. Enggak penting kamu belajar doktrin yang begitu mendalam itu. Yang penting adalah hidupmu di dalam kasih. Itu seperti apa? Kalau saudara mengerti prinsip ini dengan baik, saudara akan langsung tahu kalau itu adalah statement yang salah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih? Begitu kita berkata, yang penting hidup di dalam kasih. Saya mau tanya, kasih seperti apa yang harus kita nyatakan? Boleh nggak saya mengambil istri orang lain karena saya mengasihi dia untuk menjadi istri saya? Nggak bisa kan? Begitu saya bilang saya mengambil istri orang lain, paling tidak suaminya pasti marah dengan saya. Karena apa? Karena bagi suaminya itu adalah sesuatu tindakan yang salah. Tapi begitu dia bilang salah, ada dasar untuk menyatakan itu salah apa. Jadi yang jadi dasar untuk menyatakan sesuatu tindakan salah adalah saudara boleh pilih. Saudara mau itu adalah ilmu pengetahuan umum. Saudara ingin itu adalah tradisi masyarakat, etika moral yang ada di dalam masyarakat atau dunia. Saudara mau itu adalah sebagai satu pengajaran yang orang tua saudara berikan turun-temurun dalam hidupmu, atau saudara mau itu adalah firman Tuhan. Begitu saudara meninggalkan ini, saudara pasti punya prinsip yang lain yang digunakan. Jadi tidak ada orang yang bisa sebenarnya hidup dan beretika dalam dunia ini tanpa memiliki dasar firman atau dasar kebenaran. Dan bagi orang Kristen, kita harus bisa melihat dasar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi ini menjadi satu hal yang penting sekali ya, yang Paulus sendiri tuntut bagi kita. Kita harus hidup di dalam terang, dan terang itu meliputi dua hal tadi. Kita harus tahu kebenaran dan kita harus bisa mengaplikasikan kebenaran itu. Pada waktu kita mengaplikasikan kebenaran yang kita tahu itu secara otomatis membuat kita hidup dikuduskan dari dunia ini, terpisah
dari dunia ini. Makanya bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman, saya yakin dia akan bertolak belakang dengan dunia ini. Dia akan menjadi orang yang mungkin dimusuhi dan dibenci oleh dunia ini. Karena yang menjadi dasar prinsip hidup, yang menjadi hal yang utama di dalam hidup mereka, itu bertolak belakang sekali. Dan ini juga yang membuat saya berkata, kita butuh komunitas di dalam bertumbuh dalam kebenaran firman. Tanpa ada komunitas, yaitu terdiri dari orang-orang Kristen yang percaya satu dengan yang lain, yang berusaha menjalankan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka, maka saya yakin kita pasti lebih akan condong jatuh ke dalam pergaulan yang rusak dalam hidup kita. Dan rusak di sini kembali, kalau saudara mau bahas, boleh bahas, kita nggak bahas itu ya. Itu bicara bukan berkaitan dengan perilaku semata, tetapi diawali dengan rusak dalam menerima pengajaran di dalam hidup mereka. Itu konteks dari Korintus. Jadi inilah arti dari terang. Dan inilah sesuatu yang seharusnya menjadi kehidupan dari orang percaya yang ada di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika Paulus berbicara mengenai hal ini, Paulus kemudian mengajak kita melihat lebih jauh lagi, yaitu orang yang hidup di dalam terang, yang meliputi dua aspek ini. Secara kalau bicara lebih spesifik lagi, itu baru bisa teruji kebenaran dia hidup di dalam terang atau tidak, bukan dari statement dia bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi dia adalah seorang yang dilihat berdasarkan buah yang dia lakukan di dalam hidup dia. Berapa banyak dari orang Kristen merasa diri dia adalah orang Kristen yang baik-baik, yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang pasti dikaruniakan kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus, sebenarnya hanyalah slogan kalau saya adalah orang Kristen. Saya sudah diselamatkan, keselamatan saya pasti di dalam Yesus Kristus. Tetapi realita kehidupannya, dia tidak menyatakan satu buah daripada kehidupan yang ada di dalam terang. Matius 7 itu bicara berkenaan dengan hal ini, 21-23. Ada orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku melakukan mukjizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Siapa mereka? Saya percaya mereka orang Kristen. Siapa mereka? Saya percaya mereka adalah orang yang mengira mereka mengenal Tuhan. Karena istilah Tuhan di situ digunakan 2 kali untuk memanggil nama Tuhan. Ada suatu relasi personal antara diri orang tersebut dengan Tuhan. Itu anggapan mereka. Tetapi pada waktu Tuhan melihat mereka di hari penghakiman, Tuhan berkata apa? Nyala engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Di atasnya ada bicara apa? Berkenaan tentang buah. Saudara, jadi kalau kita ingin menyatakan diri kita orang Kristen, identitas saya orang Kristen, maka saudara mau menyatakan diri saudara sebagai orang Kristen dari aspek apa? Aspek apa? Aspek eksternal dengan segala bentuk ornamen Kristen yang menempel pada diri kita. Aspek pengetahuan teologis yang kita utarakan dengan begitu baik sekali, atau aspek kehidupan yang didasarkan dengan pengetahuan teologis yang begitu mendalam yang kita miliki atau kita pelajari dalam kehidupan kita, yang kita mengerti dalam hidup kita. Saya lihat baik Yakobus maupun Paulus punya prinsip yang sama, yaitu dari aspek hidup. Hidup itu, buah yang kita nyatakan, itu menyatakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Makanya Paulus di dalam bagian ini berkata bahwa kalau engkau ada di dalam terang, maka terang itu hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Kebaikan berarti dalam kaitan relasi antara seorang dengan yang lain. Dia menyatakan satu kehidupan yang mengasihi mereka, yang berelasi dengan baik kepada diri orang lain. Pada waktu berbicara mengenai kebenaran, kebenaran itu berkaitan dengan satu kehidupan yang berelasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari kebenaran itu. Maka kita untuk bisa memiliki kebenaran dan kita harus berelasi dengan Tuhan Allah. Baru kita memiliki kebenaran. Keadilan itu berbicara mengenai suatu relasi yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap adil, bagaimana kita bersikap integritas dalam hidup kita ketika kita menjalani dan berelasi dengan orang lain. Itu yang diminta oleh Paulus di bagian ini. Sebagai buah yang dinyatakan dari seorang yang hidup di dalam terang. Pertanyaan berikutnya adalah, penting enggak kita hidup di dalam terang? Tadi saya bilang, oh itu menyatakan identitas kita. Saudara, orang Kristen, saya percaya punya satu slogan yang mirip dengan orang dunia punya slogan, jadilah dirimu sendiri. Tetapi ada perbedaan yang besar. Orang dunia ketika berkata jadilah dirimu sendiri berarti apa? Berarti ya sudah, kamu jangan tuntut saya dong. Inilah diri saya apa adanya, kamu menerima saya apa adanya. Saya harus menjadi seperti apa diri saya adanya. Orang Kristen begitu enggak? Ada aspek itu tentunya. Tetapi orang Kristen ada hal yang lebih mendalam lagi. Jadilah dirimu sendiri. Itu berkaitan dengan jadilah dirimu yang adalah terang. Dan ketika bicara mengenai jadilah dirimu yang adalah terang, itu meliputi apa? Dua aspek tadi kan. Pertama, menjadi orang yang sepadan dengan panggilan dan menjadi penurut dari Kristus. Jadi pada waktu saudara mengatakan saya orang Kristen, mau tanya, ada Kristus tidak hidup dalam hidup kita? Ada enggak satu kehidupan yang betul-betul menyatakan karakter-karakter Tuhan di dalam hidup kita? Ada enggak satu kehidupan yang berusaha untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah, seperti halnya Kristus anak Allah yang tunggal itu menggenapi apa yang menjadi kehendak dari Bapaknya itu? Adakah kasih dalam kehidupan kita dengan orang lain? Adakah satu kehidupan yang berelasi dengan kebenarannya itu Tuhan Allah itu sendiri? Adakah satu kehidupan yang integritas tadi? Itu semua yang berkaitan dengan satu kehidupan integritas sebagai orang Kristen ya. Jadi apa yang dinyatakan ini sangat mendalam sekali. Tetapi saya tanya, apakah ini yang menjadi dasar kita harus hidup di dalam terang? Di dalam surat 1 Yohanes ada kalimat yang menjadi dasar kita hidup di dalam terang adalah karena Allah kita adalah terang. Karena Allah kita tidak memiliki kegelapan di dalam diri Dia dan sepenuhnya terang. Itu yang menuntut kita untuk hidup di dalam terang. Jadi pada waktu saudara mempelajari kitab suci, saya tekankan satu hal, jangan berhenti di dalam aspek horizontal. Kalau saudara hanya berhenti di dalam aspek horizontal, bagi orang yang Kristen hidup di dalam satu kehidupan etika horizontal yang betul-betul setia dengan kitab suci, saya yakin saudara punya kehidupan yang berbeda sekali dengan orang dunia. Tetapi itu tidak sempurna, itu belum lengkap. Tuhan ingin ajak kita lihat dari aspek relasi vertikal kita dengan Tuhan. Baru di situ kehidupan kita sebagai orang Kristen menjadi utuh. Saya di dalam permintaan pemuda kemarin ada bicara satu hal berkenaan dengan misalnya COVID. Saya bukan seorang dokter, saya bukan orang yang ahli di situ, tapi saya seorang rohaniawan yang merupakan pemimpin gereja dan saya punya tanggung jawab untuk mengajak saudara melihat dari perspektif rohani tentunya. Saya bertanya, kira-kira gereja seperti ini sampai kapan sih? Sampai kapan? Tahun depan? Pak Ibnu kira-kira sampai kapan? Enggak tahu ya. Enggak ada yang tahu. Gereja akan seperti ini terus enggak?
dengan jumlah komposisi orang yang datang hanya 30-50% mungkin. Kalau enggak, kira-kira apa yang mendorong saudara untuk hadir dalam kebaktian? Kembali. Apa? Vaksin. Saya yakin virus ini begitu keluar sampai akhir zaman Yesus Kristus datang kedua kali nggak pernah hilang kok. Dia akan jadi tetangga kita, kemana kita pergi. Apa yang membuat kita berani? Halo? Vaksin. Siapa di sini yang vaksin bronkitis? Bronkitis ya, paru-paru. Siapa yang di sini vaksinnya lengkap seperti anak-anak zaman sekarang? Saya waktu vaksini anak saya yang kecil itu, yang ketiga itu, waduh, kayaknya dulu anak pertama saya, kedua nggak selengkap ini deh vaksinnya. Semuanya diminta ini banyak sekali loh vaksinnya. Kita apalagi zaman kita nggak banyak kan vaksinnya. Jadi kalau vaksin COVID keluar, saya tanya, Bapak Ibu semua mau vaksin nggak? Belum tentu. Lalu yang membuat Bapak Ibu kemudian tetap sehat, bisa bekerja dengan baik, dan termasuk datang kebaktian dalam kondisi yang sehat itu apa? Herd immunity. Tentunya di dalam aspek kedokteran dan aspek ilmu pengetahuan ada istilah herd immunity, di mana ketika orang-orang yang sudah punya kekebalan tubuh yang makin meningkat, makin berkumpul bersama, akhirnya virus ini menyingkir sendiri ya. Itu orang Kristen boleh nggak punya pemikiran seperti ini? Boleh sih tentunya, saya yakin boleh. Tapi kalau saudara cuma stop di sini, saudara nggak utuh. Pengetahuan kita masih separuh dan bahkan mungkin tidak separuh, belum separuh kebenaran. Karena apa? Alkitab mengajak kita melihat dari perspektif kacamata Tuhan. Kalau yang memunculkan virus ini, itu atas seizin Tuhan. Yang menjaga virus ini tetap ada atas seizin Tuhan. Yang membuat kita tidak mengalami sakit tentunya atas seizin Tuhan. Walaupun ada aspek tadi protokol, kita harus jalankan. Tapi kalau kita cuma stop di dalam aspek protokol, kita hanya stop di aspek horizontal, kita tidak akan bertumbuh di dalam iman kita bersama dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan ingin kita bergumul dan bertumbuh di dalam iman dan dalam aspek percayakan hidup mati kita, kesehatan dan sakit kita kepada tangan Tuhan Allah kita yang berdaulat. Itu yang Tuhan ingin kita belajar di dalam iman. Tapi saya ngomong kayak gini, saya minta saudara tidak jadi orang yang naif. Saudara tidak mulai melepaskan protokol kesehatan, bukan begitu. Tetapi kita punya satu kekuatan, saya yakin kalau saudara lihat dari perspektif Tuhan, maka saudara akan punya satu kekuatan untuk menjalani hidup ini di tengah-tengah situasi badai apapun yang menimpa hidup kita. Karena kita tahu, waktu baik itu rencana Tuhan. Waktu jelek ada di dalam rencana Tuhan. Waktu kita dalam kondisi sehat, ada di dalam kehendak kuasa Tuhan. Waktu kita sakit pun ada di dalam kehendak kuasa Tuhan. Waktu kita hidup, itu ada di dalam waktu rencana Tuhan. Waktu kita mati pun tidak pernah keluar dari wadah waktu ketetapan Tuhan. Saya kira ini adalah hal yang penting ya. Saudara ketika menjalani hidupmu sebagai seorang yang ada di dalam terang, saudara mau menyatakan kehidupan seperti apa? Dasar prinsip apa yang kita gunakan untuk hidup di dalam terang itu? Yang membuat kita berani, confident berkata, saya anak Tuhan. Saya punya Bapa di sorga, yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang mengatur sejarah dunia ini dari penciptaan sampai akhir daripada penciptaan. Maaf, iman itu dinyatakan dari apa? Statement? Saya percaya bukan. Bukan hanya statement, tapi dari kehidupan yang menyatakan statement yang kita katakan itu adalah satu kebenaran. Itu orang Kristen.
yang dimana statement itu ditundukkan di bawah kebenaran kitab suci. Itu adalah orang Kristen. Jadi saya harap kita punya satu prinsip hidup yang berbeda dari dunia ini. Dunia ada di dalam kegelapan. Jangan akhirnya orang Kristen kalah iman dibandingkan orang dunia di dalam menjalani kehidupan ini. Kita adalah orang yang ada di dalam terang. Dan istilah terang itu sendiri ketika kita kaitkan dengan kehidupan orang Kristen, Alkitab berkata, satu-satunya terang yang ada di dalam dunia ini ada di dalam kehidupan orang Kristen, bukan di dalam kehidupan orang non-Kristen. Nah, itu berarti Tuhan ingin kita melalui hidup kita itu boleh menyatakan terang Tuhan, terang Kristus. Saya harap ini menjadi satu pergumulan yang saudara tuntut di dalam hidupmu sebagai orang yang percaya. Untuk apa? Untuk memproklamasikan kebenaran Kristus bagi dunia ini. Dan bagi saudara yang mungkin orang Kristen yang ada di dalam pergumulan, Paulus ingatkan di dalam ayat 14 berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Saya harap kebenaran firman ini bisa membuka pikiran kita, membuka pengertian kita, membuka mata rohani kita yang selama ini mungkin melihat secara manusia, sekarang mulai melihat dari perspektif Tuhan sendiri atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu membuat, saya percaya itu membuat kemuliaan Tuhan makin dipermuliakan. Dan hidup kita boleh makin sepadan dengan panggilan kita. Dan hidup makin menjadi penurut Kristus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita berdoa, minta dengan hormat Vikaris Leo boleh pimpin di dalam doa.